Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Baik, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan mengirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama mengucapkan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Yunus Al-Hadral Amin, NIM 22203886108003, mahasiswa pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare akan mempresentasikan sebuah judul PPT, yaitu pengelompokan media dalam sistem pembelajaran. Ada banyak media yang dapat digunakan pada saat proses pembelajaran. Nah, salah satu fungsi media ini adalah penghubung antara pendidik dengan peserta didik. Artinya, kehadiran media ini merupakan sesuatu yang baru dan bisa diaplikasikan dalam pembelajaran atau pendidikan yang pada saat guru dilakukan proses pembelajaran. Sehingga di era teknologi digital ini, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi menggunakan teknologi. Nah, apa contoh dari penggunaan teknologi yang biasa kita dapat? Salah satunya yang bisa kita lihat itu sekarang sebagian besar tenaga kependidikan atau pengajar itu sudah menggunakan aplikasi. Apa contohnya? Itu bisa aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain sebagainya. Nah, seiring dengan berkembang pesatnya teknologi, media pembelajaran semakin variatif. Sehingga guru tinggal memilih media mana yang relevan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Apakah menggunakan media konvensional atau menggunakan media digital, atau boleh saja dikombinasikan antara media atau metode konvensional dengan media digital. Karena kenapa? Ini bisa membantu meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh pendidik atau tenaga kependidikan. Nah, adapun pengelompokan media pembelajaran itu berdasarkan jenis dan karakteristiknya, yaitu ada 5 macam. Yang pertama, ada media berbasis manusia. Nah, yang mana contohnya? Itulah guru, fasilitator, instruktur, dan tutor. Tutor artinya orang yang memberikan sebuah pelatihan kepada seseorang. Yang kedua, yang berkaitan dengan klasifikasi dari pengelompokan media adalah media berbasis cetak. Nah, di mana media berbasis cetak ini contohnya ada banyak sekali. Salah satunya adalah majalah, ada surat kabar, dan ada buku latihan. Artinya media cetak ini adalah buku tertulis. Ya. Yang ketiga, terkait dengan media pengelompokan media, itu ada media berbasis visual. Jadi media berbasis visual itu adalah media yang dapat diamati atau media yang dapat dilihat. Nah, apa contohnya? Yaitu ada peta, ada grafis, dan ada gambar.
dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, contoh dari pengelompokan media itu ada media berbasis audio visual. Nah, nanti di sini kita akan bahas lebih jelasnya nanti di bab atau pembahasan selanjutnya. Dan ada media berbasis komputer. Ada media berbasis komputer. Ya, pasti salah satu contohnya media yang dipakai ini adalah komputer. Nah, selanjutnya ada ragam media. Ragam media pembelajaran yang digunakan dalam sistem pembelajaran. Jadi ada media pembelajaran lain yang digunakan dalam sistem pembelajaran. Nah, yang pertama, ragam media pembelajaran itu berdasarkan dengan pengelompokan media sebagaimana yang tersebut, maka untuk memahami lebih jauh terkait dengan media pembelajaran, di sini ada kajian yang lebih lanjut terkait dengan ragam media pembelajaran. Ada pendapat dari Muhammad Syaiful Rashid dan kawan-kawan ini menjelaskan bahwa media pembelajaran ini dapat dilihat berdasarkan kelompok yang sebagai berikut. Jadi di sini Muhammad Syaiful Rashid dengan DKK ini memberikan penjelasan tentang pengelompokan media. Jadi yang pertama, media pembelajaran itu ada namanya media pembelajaran visual. Yang kedua ada media pembelajaran audio visual, ada media pembelajaran berbasis komputer, ada media pembelajaran berbasis PowerPoint, dan ada media pembelajaran berbasis interaktif video. Nah, lebih lanjut ada lagi pendapat dari Beni A. Ini memberikan sebuah pendapat tentang klasifikasi dari ragam media atau pembagian media. Jadi di sini ada 5 media. Yang pertama ada media cetak. Yang kedua ada media pameran. Nah, media pameran ini adalah media yang biasa dipakai pada saat ada pameran-pameran tertentu seperti gambar atau lukisan, kaligrafi, dan lain sebagainya. Dan ada media audio. Yang keempat ada media gambar bergerak. Nah, ini gambar bergerak ini juga ada punya beberapa contoh, misalnya gambar yang animasi, gambar yang bergerak. Dan ada juga multimedia. Nah, multimedia ini nanti akan dibahas di bagian terakhir. Ada pembahasan tertentu tentang multimedia. Selanjutnya di sisi lain ini ada pendapat dari Hamdan Hussein Batubara. Nah, dia menambahkan bahwa terdapat 7 bagian dari media pembelajaran. Jadi masih ada ragam media pembelajaran lainnya, yaitu ada 1 benda nyata, yaitu benda yang dapat diamati. Nah, benda yang dapat diamati itu ya misalnya tumbuhan, hewan dan sebagainya, karena itu adalah benda nyata atau makhluk yang diciptakan Tuhan yang bisa kita amati. Yang kedua, ragam media itu ada manusia. Nah, manusia artinya orang yang diminta untuk menyampaikan atau mendemonstrasikan suatu informasi. Jadi pada saat pembelajaran ada transfer of knowledge yang diberikan oleh pendidik ke peserta didik. Ada transfer pengetahuan. Yang ketiga ada model, ragam media yang berbentuk model. Jadi ada benda tiruan yang bersifat 3 dimensi, sehingga ini yang dapat disentuh langsung oleh penggunanya. Yang keempat, ragam media lainnya itu ada teks. Ya, ada teks. Yang kelima ada visual. Yang keenam ada audio. Dan yang ketujuh ada multimedia. Nah, multimedia ini kalau di pendapat dari Hamdan Hussein ini mengatakan media itu adalah hasil teknologi komputer yang mampu mengintegrasikan media audio, teks, dan gambar dalam sebuah produk. Ya. Selanjutnya ada contoh produk media pembelajaran. Nah, di sini sudah ada contohnya dari produk media pembelajaran tersebut. Ini ada beberapa macam. Jadi ada 5 contoh produk dari media pembelajaran. Itu yang pertama ada media audio. Nah, apa contoh produknya media pembelajaran berbasis audio? Itu seperti yang orang tua dulu kita pakai, ada kaset, dalam hal ini pita magnetik. Nah, inilah yang dipakai orang tua dulu. Dan juga ada radio. Nah, radio ini masih dipertahankan sampai sekarang dan itu semua adalah media yang berbasis audio.
Nah, sekarang sudah berpindah ke era teknologi yang lebih canggih dan dipakailah pada saat ini itu berbentuk disk ya atau kaset. Nah, selanjutnya yang kedua, contoh produk dari media visual atau media yang dapat diamati. Nah, di sini ada beberapa macam. Yang pertama ada gambar grafik. Nah, kenapa grafik? Karena ini adalah sesuatu yang dapat diamati atau dapat dilihat oleh seseorang. Yang kedua ada gambar diagram, dan yang ketiga ada gambar benda nyata. Nah, inilah contoh-contoh produk dari produk pembelajaran dari media visual. Yang ketiga, contoh media audiovisual. Jadi, pengertian dari media audiovisual itu sendiri adalah media yang di mana dia mengkombinasikan antara audio dengan visual. Artinya mengkombinasikan antara suara dengan penglihatan. Nah, apa contohnya dari produk media pembelajaran berbasis audiovisual? Nah, di sini ada film, ada video. Nah, video ini banyak sekali bisa kita lihat di HP, salah satunya dari YouTube, dan ada juga televisi. Karena ini penggabungan dari media audiovisual. Nah, selanjutnya yang keempat ini ada media multimedia. Nah, apa contoh produk dari media multimedia itu? Nah, itu ada di sini. Yang pertama ada situs atau link. Nah, ini adalah penggabungan dari beberapa media sehingga adalah yang disebut dengan media multimedia. Nah, selanjutnya contoh yang kedua dari produk dari media multimedia ini itu ada blog pribadi. Jadi ada situs atau blog pribadi yang telah disiapkan seseorang untuk mengungkapkan atau mengisi karya-karya tulis yang bisa ditulis dalam situs blog pribadinya tersebut. Nah, yang ketiga ada laptop. Nah, laptop ini juga merupakan media multimedia. Nah, kenapa dikatakan sebagai media multimedia? Karena di laptop itu sudah ada beberapa media yang digabungkan. Sehingga dari keempat media contoh produk media ini, inilah yang kemudian dipakai dan digunakan para masyarakat kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini betul-betul bisa membantu dan mempermudah pekerjaan seseorang. Selanjutnya yang ketiga, itu ada, nah, di sini ada multimedia dalam sistem pembelajaran. Jadi di sini ada pengertian multimedia dalam sistem pembelajaran. Dan inilah nanti yang akan kita kaji lebih dalam terkait dengan multimedia ini. Nah, pengertian multimedia pembelajaran. Jadi sebelum masuk kepada pengertian multimedia, kita perlu dulu pahami bahwa media ini adalah salah satu jenis dari media pembelajaran. Namun, definisi dari multimedia ini memang belum jelas. Nah, sehingga secara sederhana dapat diartikan sebagai lebih dari satu media. Jadi multimedia itu secara sederhana bisa diartikan sebagai pemakaian lebih dari satu media. Nah, di dalam multimedia ini ada penggabungan antara media audio, visual, slide bergambar, suara dan animasi dan lain-lain. Sehingga melihat dari ciri-ciri tersebut, maka secara umum dapat didefinisikan bahwa multimedia adalah berbagai macam kombinasi grafik, teks, suara, gambar, video, dan animasi. Itu semua bercampur menjadi satu, sehingga inilah yang menjadi satu kesatuan yang secara bersama-sama menampilkan informasi, pesan, atau isi pelajaran yang akan nantinya ditransfer oleh seorang pendidik kepada peserta didik. Dan inilah yang nanti menjadinya sesuatu yang baru dalam proses pembelajaran. Multimedia ini merupakan suatu konsep dan teknologi baru di bidang informasi. Nah, informasi ini bisa berupa bentuk teks, bisa berupa gambar, bisa berupa suara, bisa berupa animasi dan video. Sehingga kenapa dikatakan sebagai multimedia? Karena ini yang disatukan. Ini yang disekutukan dalam komputer dan disimpan, lalu diproses, dan ini nanti akan disajikan atau dipaparkan kepada peserta didik sehingga ini akan membantu guru dalam proses pembelajaran.
Nah, selanjutnya ada jenis-jenis multimedia. Jadi ketika dijelaskan tadi tentang pengertian multimedia, selanjutnya ada jenis-jenis multimedia. Nah, jenis-jenis multimedia ini ada di sini ada 4 macam. Nah, sebenarnya kalau kita mau mengkaji lagi lebih dalam, jenis-jenis multimedia itu ada, kalau tidak salah ada 9. Namun di sini yang sempat saya bawakan itu ada 4 jenis-jenis dari multimedia. Yang pertama, ada multimedia interaktif. Nah, kenapa ada multimedia interaktif? Karena ini multimedia yang dapat mengontrol secara penuh apa dan kapan elemen multimedia akan ditampilkan atau dikirimkan. Nah, adapun contoh dari multimedia interaktif ini itu ada game, ada CD interaktif, ada program aplikasi program, dan ada virtual reality dan lain-lain. Nah, dan multimedia interaktif ini ada juga contoh lainnya. Yang mana contoh lainnya itu contoh aplikasi Edlink yang biasa dipakai oleh mahasiswa. Ini juga termasuk dalam multimedia interaktif. Nah, selanjutnya yang kedua, jenis-jenis dari multimedia itu ada multimedia hiperaktif. Apa yang dimaksud dengan multimedia hiperaktif? Yaitu multimedia yang mempunyai struktur dengan elemen-elemen terkait yang dapat diarahkan oleh pengguna melalui tautan atau link dengan elemen-elemen multimedia yang ada. Ya, dengan istilah inilah juga disebut dengan multimedia hiperaktif. Nah, apa contoh dari multimedia hiperaktif ini? Itu adalah ada World Wide Web, ada website, ada mobile banking, ada game online, dan lain-lain sebagainya. Artinya segala sesuatu yang menggunakan tautan atau link, maka itu bisa dikatakan sebagai multimedia hiperaktif. Yang ketiga, jenis-jenis dari multimedia itu sendiri ada multimedia linear atau sequential. Nah, apa yang dikatakan dengan multimedia linear adalah jenis multimedia yang berjalan lurus. Jadi multimedia yang jenis ini bisa dilihat pada semua jenis film, tutorial video, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau multimedia interaktif itu adalah jenis multimedia interaksi. Artinya ada interaksi antara media dengan pengguna media melalui bantuan komputer, mouse, keyboard, dan sebagainya. Nah, sementara kalau multimedia linear ini berlangsung tanpa kontrol navigasi dari pengguna. Penyajian multimedia linear ini juga harus berurutan atau sekuensial dari awal sampai akhir. Nah, apa contoh dari multimedia hiperaktif ini? Ya, bisa kita lihat contohnya ada movie atau film, ada e-book, ada musik, dan ada siaran TV. Nah, itu adalah contoh dari multimedia hiperaktif. Nah, selanjutnya ada yang keempat, ini jenis-jenis multimedia adalah multimedia presentasi pembelajaran. Nah, apa yang dimaksud dengan multimedia presentasi pembelajaran? Nah, multimedia presentasi pembelajaran ini adalah salah satu multimedia yang sebagian besar ini digunakan oleh guru dan dosen untuk menyampaikan materi ajarannya kepada siswa dan mahasiswa. Nah, adapun software-software yang dipakai dalam presentasi ini contohnya adalah Microsoft PowerPoint. Ya, Microsoft PowerPoint karena kenapa? Inilah Microsoft PowerPoint ini yang menggabungkan berbagai jenis media ke dalam suatu paket presentasi yang menarik. Nah, sehingga ini nanti akan menarik perhatian dan minat serta bisa meningkatkan motivasi mahasiswa atau siswa pada saat mengikuti proses pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik atau tenaga kependidikan. Nah, adapun fungsi dari multimedia pembelajaran ini, nah di sini juga memberikan sedikit penjelasan bahwa multimedia telah banyak digunakan oleh para guru dan dosen. Nah, jadi digunakan oleh para guru dan dosen untuk menyampaikan materi ajarnya kepada siswa dan mahasiswa. Nah, adapun 3 karakteristik dari fungsi multimedia pembelajaran itu. Yang pertama, multimedia digunakan sebagai salah satu unsur pembelajaran di kelas. Jadi misal ketika guru menjelaskan suatu materi melalui pengajaran di kelas atau berdasarkan suatu buku acuan, maka multimedia ini akan menjadi sarana pelengkap untuk menjelaskan materi yang telah diajarkan oleh seorang tenaga pendidikan. Jadi ketika ada hal atau penjelasan guru yang mungkin kurang bisa dipahami oleh peserta didik, nah dengan adanya multimedia ini akan memberikan sebuah
penjelasan yang mungkin lebih rinci terkait dengan penjelasan yang sebelumnya kurang jelas oleh pengajar. Nah, dengan adanya multimedia ini itu menjadi lebih mudah dipahami. Selanjutnya yang kedua, fungsi multimedia itu sebagai materi pembelajaran mandiri. Jadi pada tipe yang kedua ini, multimedia itu mungkin saja dapat mendukung pembelajaran di kelas dan mungkin juga tidak. Nah, berbeda dengan tipe pertama, jadi pada tipe kedua ini, seluruh kebutuhan instruksional dari pengguna dipenuhi seluruhnya di dalam paket multimedia. Artinya, seluruh fasilitas bagi pembelajaran termaksud latihan, feedback, dan tes yang mendukung tujuan pembelajaran disediakan dalam satu paket. Jadi misalnya ketika ada suatu tugas atau materi yang diberikan oleh guru, maka multimedia ini yang menjadi sarana penghubung antara apa yang akan disampaikan oleh tenaga pengajar atau pendidik. Nah, yang ketiga, kegunaan dari atau fungsi dari multimedia itu digunakan sebagai satu-satunya di dalam pembelajaran. Jadi dengan demikian, seluruh fasilitas pembelajaran yang mendukung tujuan pembelajaran juga telah disediakan ke dalam paket ini. Nah, paket yang semacam ini sering disebut dengan CBL atau Computer Based Learning. Artinya, di fungsi ketiga ini, media ini merupakan satu-satunya unsur atau sumber pembelajaran. Jadi di fungsi yang ketiga ini, inilah yang menjadi fungsi yang dimana CBL ini atau Computer Based Learning ini betul-betul dipakai dan diarahkan oleh pendidik. Nah, adapun fungsi utama dari multimedia itu, nah adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Jadi itulah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.